Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurka Septi. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proses reproduksi pada hewan untuk memenuhi tugas SP Fisiologi Hewan oleh Bapak Mahmud Rudini MSI. Jadi, reproduksi merupakan suatu kemampuan makhluk hidup yang sangat penting untuk menghasilkan individu baru dan juga untuk mempertahankan suatu jenis makhluk hidup tersebut. Ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan, yaitu pertunasan, pembelahan sel, dan fragmentasi. Yang pertama adalah pertunasan, yang biasa kita sebut tunas atau bertunas, yang merupakan bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah hidra. Hewan ini membentuk tunas-tunas kecil pada bagian tubuhnya, yang kemudian tunas tersebut akan patah dan kemudian akan menjadi individu baru. Kemudian yang kedua yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel biasa kita sebut juga dengan membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri salah satu contohnya adalah amoeba. Hewan ini membelah tubuhnya pada saat ingin berkembang biak menjadi 2 bagian. Kemudian masing-masing bagian itu akan memperbesar dan menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi juga bisa disebut dengan pemutusan bagian tubuh. Hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi salah satu contohnya adalah planaria. Hewan ini dapat memutuskan tubuhnya pada saat ingin berkembang biak menjadi beberapa bagian. Kemudian masing-masing bagian tersebut akan tumbuh hingga sempurna dan akan menjadi beberapa individu baru. Reproduksi generatif pada hewan. Alat reproduksi generatif antara lain pada hewan jantan yaitu testis, vas deferens, dan penis. Kemudian pada hewan betina yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus atau rahim, dan vagina. Proses pembuahan pada hewan. Yang pertama yaitu pembuahan di luar tubuh atau eksternal dan pembuahan di dalam tubuh atau internal. Pembuahan eksternal yang pertama yaitu katak. Katak melakukan pembuahan di luar tubuh dan menghasilkan telur melalui pembuahan tadi. Saat pembuahan, katak jantan akan naik ke punggung katak betina sembari mencengkeramnya. Sambil berenang, katak jantan akan memijat perut betina demi merangsang keluarnya sel telur. Bersamaan dengan keluarnya sel telur dari tubuh katak betina, katak jantan akan menyemburkan spermanya untuk membuahi telur-telur tersebut. Kemudian, bulu babi. Bulu babi juga melakukan pembuahan secara eksternal, di mana sel telur dan sel sperma akan dilepaskan ke laut untuk melakukan pembuahan. Biasanya, bulu babi jantan akan terlebih dahulu mengeluarkan sperma dan diikuti bulu babi betina yang menyemburkan telur-telurnya. Pembelahan sel biasanya berkelipatan 2 dengan bentuk menyerupai segitiga pada masa embrio. Lalu, saat memasuki fase anakan, telur tersebut akan mulai menampakkan duri dan tentakel sebelum akhirnya berkembang. Pembuahan di dalam tubuh atau internal. Pembuahan di dalam tubuh adalah proses bertemunya sperma dengan sel telur di dalam tubuh hewan betina. Pembuahan ini terjadi setelah sel kelamin jantan dimasukkan ke dalam alat kelamin induk betina. Proses ini biasa terjadi pada hewan darat seperti reptil, burung, dan mamalia. Kemungkinan sperma bertemu dengan sel telur sangatlah besar karena keduanya berada dalam ruang terbatas.